Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Gimana pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 dengan tema berperilaku terpuji, pembelajaran 8, yaitu subtemanya tentang gemar membaca, yang kedua pantang menyerah, yang ketiga rendah hati, dan yang keempat hemat. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti PAIBP kelas 4 pelajaran 8, materi berperilaku terpuji oleh Haja Ipa Saripah, SDN Batu Bantar, Kecamatan Cimanu, Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan kali ini akan membawakan tema pertama, yaitu gemar membaca. Anak-anak pasti sudah bisa membaca. Bagaimanakah cara kita menjadi pandai? Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat dari gemar membaca yaitu diantaranya menjadikan kita pintar, menambah pengetahuan dan informasi, serta memperbanyak ide. Yang kedua, pantang menyerah. Pernahkah kamu bayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya terdiri dari beberapa titian bambu? Pernahkah kamu berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak yang semangat tidak cepat berputus asa dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Mudah menyerah menjadikanmu kalian tidak sabar. Bukti sikap pantang menyerah antara lain adalah tetap semangat, mengerjakan tugas sekolah, dan suka bekerja keras, tidak boleh berdiam diri. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu rendah hati. Dalam agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Yang kedua, orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati, karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah. Contohnya, dalam sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. 2. Menghargai orang lain dan tidak suka menghina, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. 4. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. 5. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Dan yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Itu adalah sebagai bukti kita sebagai
belajar dengan rendah hati. Anak-anak, di sini ada kegiatan. Ini adalah amati sikap teman-temanmu di sekitar sekolah, kemudian ceritakan siapa saja yang menunjukkan sikap rendah hati. Di antaranya yang keempat itu adalah hemat. Hemat misalnya dalam menggunakan air. Air adalah karunia Allah yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, wudhu, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus hemat dan tidak boleh boros atau membazir menggunakannya. Cara hemat menggunakan air adalah dengan menutup keran air sesudah menggunakannya dan mengambil air secukupnya dari gayung. Selain itu, kita juga harus bisa menghemat uang jajan. Anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan atau celengan. Kelak, bila sudah terkumpul banyak, bisa digunakan untuk membeli sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, itu adalah tadi materi yang telah Ibu paparkan, sehingga ketika kalian sudah mengamati pembelajaran tadi, menyimak, di sini ada kegiatan ayo berlatih. Yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Pertanyaan nomor 1, apa manfaat membaca? Pertanyaan yang nomor 2, sebutkan 3 contoh perilaku rendah hati. Dan pertanyaan yang nomor 3, sebutkan 3 contoh perilaku boros. Setelah ada pertanyaan tadi, ini ada pernyataan-pernyataan yang harus kalian jawab sesuai dengan keyakinanmu. Di antaranya dengan menjawab S sama dengan setuju, TE sama dengan tidak setuju, dan TT sama dengan tidak setuju. Ketika kalian misalnya membaca pernyataan-pernyataan ini, apabila kalian di pernyataan itu menandakan ada jawaban, berarti harus menjawabnya dengan setuju. Itu baca dulu, amati dulu pernyataan-pernyataan tersebut, sehingga nanti kalian bisa membedakan mana yang termasuk pernyataan setuju, pernyataan tidak setuju, dan pernyataan tidak tahu. Mungkin anak-anak hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, Ibu mohon dimaafkan. Terima kasih. Anak-anak, pembelajaran pada hari ini kita sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatan dengan menggunakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa 3B. Berwudu, beribadah, dan berdoa. Semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.